itu ada prinsip tatuam asi, lebih dari empati. Kalau empati kita peduli aja terhadap teman, kalau tatuam asi itu artinya kamu adalah aku. Jadi masalahmu adalah masalahku juga. Ternyata di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang baik dan peduli, tapi mereka tidak tahu kemana saya harus menyalurkan niat baik saya. Yang menurut undang-undang itu lembaga pemerintah wajib memperkerjakan 2% penyandang disabilitas. Kalau swasta 1%. Kami 80% pekerjanya penyandang disabilitas. Sekolah ya di sini, bekerja ya di sini. Kamu adalah aku adalah kamu. Semua tidak ada yang tertinggal. Leave no one behind. Hei anak-anak, lagi apa iki? Gaya apa? Gaya topeng? Ya wis. Iki kok sampai nggarap piro? Oke, semangat ya. Perkenalkan, ini binaan kami bernama Andri. Ini saya temukan di jalan dengan kondisi yang tidak pernah mandi dan sulit untuk beraktivitas. Terus sekarang alhamdulillah dia sudah bisa mandi, beraktivitas, makan sendiri. Ini penyandang disabilitas ganda, mikrosefalus, mengecil di bagian kepalanya, juga wicara, juga fisik. Nah, ini Surani. Halo Surani. Nah, ini kebalikannya, dibuka dikit. Ini Surani adalah pembesaran di kepala dan penyempitan di otaknya sehingga keterhambatan untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Cahyono, founder Rumah Kinasih yang merupakan yayasan yang menaungi teman-teman penyandang disabilitas dan ODGJ yang ada di Blitar. Tapi kami juga menerima teman-teman di luar kota juga, ada yang dari Jombang, Surabaya, dan Jakarta kami terima. Alasan yaitu di sekitar kita banyak penyandang disabilitas yang merupakan masalah bagi keluarga maupun dan lingkungan. Lah, saat itu kami punya jaringan yang ada di kementerian maupun di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kita kirim mereka itu ke panti maupun balai besar miliknya Kementerian Sosial yang ada di Temanggung, yang bagi penyandang disabilitas intelektual, ada yang tunanetra itu di Mahatmya Bali, juga ada di Malang itu punyanya Dinas Sosial Provinsi, ada yang ODGJ itu kita bermitra dengan RSJ Lawang. Setelah mereka kita kirim, dilatih di sana dengan jangka waktu 6 bulan sampai 3 tahun. Tapi begitu dia pulang, mereka tuh kembali ke habitatnya, kurang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun masyarakatnya, sehingga mereka itu kembali lagi, ternyata bukan solusi juga. Nah, dari awal itu ternyata teman-teman penyandang disabilitas ini butuh tempat mereka berkumpul, sehingga mereka itu ketemu dengan sesamanya. Di situ terbentuklah dunia baru buat mereka. Setelah dia berkumpul, kita rehabilitasi mereka, kita asesmen permasalahannya, baru kita kasih keterampilan, berbagai macam keterampilan. Dan yang diterima pasar itu batik jiprat dengan turunannya. Kebetulan kami itu terbentuk dari lingkungan masyarakat yang kompleks, yang majemuk. Di situ ada permasalahan sosial. Kami terjun di bidang sosial itu dari zaman saya muda dulu di Karang Taruna, terus aktif di kebencanaan, terus kepedulian terhadap konflik-konflik sosial, juga konsen di teman-teman penyandang disabilitas. Tumbuh dari dalam, karena nggak bisa kita paksakan kepedulian itu. Jadi saya anggap itu ada prinsip
itu tatuam asi, lebih dari empati. Kalau empati kita peduli aja terhadap teman, kalau tatuam asi itu artinya itu dari bahasa Latin yang artinya itu kamu adalah aku. Jadi masalahmu adalah masalahku juga. Nah di situ kita punya inisiatif untuk menguraikan apa yang menjadi masalahmu yang menjadi masalahku juga. Kami pernah mencoba bikin kerajinan kayu. Tapi itu resikonya sangat tinggi karena kita menggunakan gergaji itu sehingga sangat rawan terhadap keselamatan penyandang disabilitas. Kan teman-teman perlakuan khusus ini yang kita tangani. Terus yang kedua, makanan olahan. Pernah kita coba, ternyata dia bisa bikin makanan olahan. Cuman pasar yang tidak menerima dengan makanan olahan itu. Sehingga kita makanan ada keripik, terus ada permen yang bisa gula-gula seperti itu. Karena anak-anak kami kan unik bikinnya. Kemudian yang mudah kita mereplikasi kegiatannya penemu batik ciprat itu ada salah satu SLB di Semarang sana. Saya juga tidak kenal. Dan ini diciptakan dan dijaga oleh penyandang disabilitas. Awal-awal kami ditentang sama Masuk Blitar ini batik ciprat ini gitu loh. Batik itu harus seperti ini, harus ada filosofinya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, kami kenal seseorang Ibu Dwi Mawadati waktu itu ketemu di Bali. Ternyata sama-sama orang Blitar kita kembangkan dari batik ciprat. Dulu hanya batik ciprat aja mas. Pokoknya nyel batik ciprat gitu. Sama beliau dikemas menjadi baju, menjadi tas, menjadi aneka souvenir. Sehingga meningkatkan nilai jual dari batik ciprat itu sendiri. Jadi di Kementerian Sosial itu punya beberapa balai besar, salah satunya balai besar yang menaungi penyandang disabilitas intelektual. Nah, disitulah awal kami mereplikasi programnya, yaitu merehabilitasi. Awalnya kita merehabilitasi teman-teman ini. Kita tidak berpikir kalau ini akan menjadi bisnis yang sampai dikenal sampai mancanegara. Hanya untuk mereka itu bisa punya keterampilan. Ternyata dengan sentuhan-sentuhan tim kami, ternyata punya nilai jual yang tinggi. Dengan motif yang abstrak, banyak peminatnya juga. Dan batik ciprat itu diciptakan untuk dijaga oleh teman-teman penyandang disabilitas. Walaupun di pasaran banyak kita temukan saat ini batik ciprat yang dibikin oleh pengrajin biasa tentunya. Tapi ya beda cara pencipratannya, motifnya, sehingga tidak kelihatan hidup. Karena mereka mencipratnya itu tanpa beban, tanpa ada tergantung moodnya ya. Kalau lagi emosi nyipratkannya suka-suka dia, tapi teraplikasi di selembar kain yang premium, hasilnya malah luar biasa. Batik ciprat kami tidak ada kembarannya. Setiap produksi satu tidak ada yang kedua. Pasti masing-masing konsumen itu sukanya di situ. Oh, nggak ada kembarannya. Cuman kalau ada permintaan Sagrem itu di pewarnaannya aja yang kita samakan. Alhamdulillah mas, dalam menghadapi pandemi ini awal-awal kita mungkin 1-2 bulan kita adaptasi dengan kebiasaan baru ini. Berkumpul-kumpul sudah ada tentangan dari lingkungan, nanti mengkhawatirkan. Alhamdulillah anak-anak yang kita aja yang tidak disabilitas itu kadang risih kan pakai masker. Ini anak-anak sudah mulai terbiasa dengan aktivitas. Alhamdulillah di masa pandemi ini kalangan yang punya duit yang harusnya itu tabungannya berwisata kemana itu dibelanjakan untuk produk-produk yang berkualitas tentunya. Kami menaungi 62 penyandang disabilitas. Yang ada di tempat kami ada 27 anak yang setiap hari masuk. Yang selebihnya itu mereka sudah mandiri. Ada yang keterampilan menjahit, ada yang bikin plat nomor, ada yang bikin las-las, tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi penyandang disabilitas itu ada berbagai jenis yang kami tangani. Ada yang penyandang disabilitas intelektual yang grahita. Itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Karena ada kata-kata, ada tindakan yang harus kita ulang. Kadang namanya sendiri aja nggak kenal. Grahita itu disabilitas intelektual, itu yang keterbelakangan pemikiran. Itu pun ada beberapa jenis lagi, ada yang debil, embisil, dan idiot. Idiot ini yang paling tinggi. Terkait dengan penentuan itu ada tim kami yang psikolog yang tahu tentang ini kategori idiot, ini kategori debil, ini kategori embisil. Ada juga disabilitas fisik, itu ada keterhambatan di mungkin tangannya, kakinya, atau organ tubuh lainnya. Ada disabilitas netra, itu yang tunanetra. Tunanetra ini ketampilannya tidak bisa membatik tentunya karena keterhambatan penglihatan. Dia bisanya memijat.
Tapi jangan salah, walaupun dia tunanetra, dia medsosnya juga dia jago sekali, karena kan ada teknologi yang saat ini mendukung itu. Yang berikutnya adalah disabilitas rungu wicara. Itu keterlambatan komunikasi dan pendengaran. Itu ada bahasa-bahasa isyarat yang mereka pelajari. Terus ada disabilitas mental. Kalau dulu disebut orang dalam gangguan jiwa. Dulu kan tidak masuk kategori disabilitas, tapi sekarang termasuk disabilitas mental. Itu bisa karena keturunan, bisa karena stres yang sangat tinggi. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga punya potensi untuk menjadi gangguan jiwa gitu loh. Ada juga yang mantan kepala bank, ada yang mantan pegawai rumah sakit. Apalagi ini ada cerita pegawai rumah sakit jiwa sekarang menjadi pasiennya rumah sakit jiwa. Jadi kita itu walaupun diberi kesempurnaan, jangan sombong, harus kita manfaatkan, benar-benar kita syukuri, karena langkah kita ke depan belum tentu tiba-tiba di jalan kesandung atau ada insiden mengakibatkan kita menjadi disabilitas. Jadi disabilitas itu mulai bisa dari keturunan, bisa proses melahirkan, bisa setelah melahirkan. Di setiap desa menurut riset kami, itu beberapa desa yang kita jadikan sampel untuk pendataan, itu rata-rata itu minimal ada 30 penyandang disabilitas. Yang kalau kita turun tanya itu, oh di sini nggak ada, di sini semuanya normal. Tapi begitu kita turun, kadang mereka disembunyikan sama keluarganya. Kita datangi satu persatu ke keluarganya untuk kita izin, boleh nggak kita rehabilitasi. Ada yang mereka itu disembunyikan karena malu. Rata-rata mereka itu kan dari keluarga yang prasejahtera, sehingga mereka itu keluyuran di jalan. Ada yang kita temukan di jalan, ada yang dikirim dari pemerintah. Kita ada pekerja disabilitas yang lulusan dari pantinya pemerintah yang disalurkan ke tempat kita. Yang paling unik itu teman-teman disabilitas yang ganda. Jadi mempunyai keterlambatan yang lebih dari satu. Sudah disabilitas fisik, disabilitas intelektual yang gerahita, disabilitas wicara, tidak bisa ngomong, sama sekali tidak bisa apa-apa. Itu kita latih kesehariannya, mulai kita terapi motorik halus, motorik kasar, kita okupasi terapi, sehingga mereka terbiasa. Yang dia tidak kaku semua, tidak bisa bergerak, dia mulai harus bisa mandi sendiri, harus bisa cuci baju sendiri, harus bisa makan sendiri. Yang awal-awal makan aja kita suapin. Jadi kita sebutnya anak-anak ya, karena secara kalender mereka usianya memang sudah dewasa, tapi secara mental usianya masih 6-7 tahun, sehingga kita sebut mereka, berapapun usianya kita sebut anak-anak. Itu ada yang rumahnya radius 1 kilo sampai 4 kilo itu kita antar jemput. Pagi kita jemput, pulang kita antar. Kalau yang dari luar kota, yang dari luar kecamatan itu kita siapkan asrama untuk mereka. Jadi pembiayaan dari operasional keseluruhan itu dari usaha yang kita geluti dan yang mereka karyakan itu. Setiap karya yang diproduksi mereka dapat hak namanya royalti. Jadi secara adil kita bagikan, tidak berdasarkan hari kerja ya. Kalau umpamanya satu hari itu dapat berapa lembar, itu dikalikan berapa lembar. Mereka juga dapat makan selayaknya, apa yang kita makan mereka juga makan. Apa yang mereka makan kita juga makan, tidak ada beda. Yang kedua, mereka juga perlu perlindungan. Mereka kita lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami juga bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya, kita periksa kesehatannya setiap 1 bulan sekali. Kita bekerja sama dengan puskesmas yang ada di sekitar kami, di Puskesmas Kesamben. Sehingga secara utuh mereka juga punya hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehari-hari awal-awal itu sulit. Ini ada cerita, kita itu operasional kita untuk permakanan itu satu hari itu kita butuh 10 kg beras. Ada suatu kondisi yang sangat terendah bagi kami, kita cuma punya beras itu 1 kilo. Nah, cara kami, kita masak, kita jadikan satu, kita suapin satu-satu mereka. Yang penting mereka tuh bisa makan. Kalau kita tidak makan sudah terbiasa, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita makan, karena taunya mereka tuh makan, harus makan. Apalagi yang ODGJ itu kalau nggak makan, telat makan gitu aja sudah tensinya naik, sehingga emosinya tidak terkendali. Karena memang benar-benar nggak ada, dan satu-satunya cara kita taruh di loyang itu yang besar, ayo kumpul, kita makan bareng gitu kan. Walaupun hati menangis, yang nangis ya
saya berdua, saya sama Bu Dwi, gimana caranya bisa mendapatkan operasional itu. Tapi alhamdulillah sekarang pasar produk kita sudah bagus. Kita sampai ke New Zealand, sampai ke Hong Kong, sampai ke Amerika Serikat. Seluruh Indonesia sudah pernah kita kirimi secara kontinu produk-produk kita sehingga kita tidak kesulitan untuk operasional itu. Tugas saya adalah untuk yayasan mendampingi anak-anak mulai rehabilitasi, asesmen, operasional yayasan, itu saya yang bertanggung jawab. Bu Dwi Mawadati tugasnya untuk inovasi produk. Jadi umpamanya ada momen Ramadan dan Lebaran ini kita launching mukena sama sarung seperti itu. Nanti ada momen apalagi beliau yang berpikir gimana caranya produk ini bisa terjual. Terus target market kita itu corporate rata-rata. Di momen ini beliau punya inisiatif untuk ayo Pak kita launching mukena sama sarung, walaupun harganya itu kan memang kita target market kita yang middle up ya Mas. Alhamdulillah diterima. Sampai ini Lebaran kurang 15 hari itu kita sudah close order karena kita benar-benar menjaga kualitas. Bisa saja kami mencari rekanan pengusaha sarung atau pengrajin mukena itu, kami juga ditawari, tapi kami pengen benar-benar menjaga marwah kalau produk kami itu limited edition yang dikerjakan teman-teman disabilitas. Kita alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini kita sudah memproduksi lebih dari 600 item produk yang kita kirim. Benar-benar produktif. Jadi anak-anak itu kita bikin sip-sipan gitu kan, dari pagi sampai sore, nanti habis taraweh itu sampai jam 12 malam diulang seperti itu terus. Sampai close order pun kami masih produksi sekarang ini. Untuk orderannya tetap boleh order sekarang, tapi kita bisa melayaninya nanti setelah Lebaran. Mereka riang, mereka senang. Justru awal pandemi 1 bulanan mereka tuh kita rumahkan Mas, kan ada himbauan tidak boleh kumpul-kumpul dan semua di lockdown, kita rumahkan. Stresnya tinggi, 1 bulan aja mereka di rumah, ada yang mau bunuh diri, ada yang stres banget. Yang penting kerja nggak bekerja dia berkumpul, dia ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan para guru-gurunya. Di situ timbullah komunikasi, cerita-cerita, guyonan-guyonan, walaupun mereka tuh sering bertengkar sesama temennya. Tapi nanti setelah bertengkar itu ya wis guyon biasa seperti anak-anak kecil seperti itu. Kapasitas produksi kami harian itu untuk batik itu kita bisa 30 lembar batik. Jadi kita bikin per kelompok seperti itu Mas. Satu kelompok itu ada yang 3 anak, ada yang 5 anak. Itu per kelompok itu bisa membuat 4-5 lembar. Nah ini ada beberapa kelompok. Kalau kita akumulasi dalam 1 hari itu kita bisa 30-an lembar. Tergantung juga dengan cuaca. Kalau cuacanya bagus seperti ini, tidak musim hujan, kita bisa maksimal. Tapi kalau musim hujan, kita sangat terbatas sekali. 1 lembar kain batik itu 115 cm dikali 2 meter 5 cm. Itu satu ukuran baju. Ada juga yang pesen lebih dari itu. Umpamanya untuk sarimbit, satu keluarga, anak, istri sama bapak, istri sama anak-anaknya itu pesen 6 meter. Karena kalau kita jual potongan itu nggak sama. Tapi kalau sekaligus bikinnya 10 meter itu bisa sama. Saya tidak mengira, saya tidak menyangka. Dan ada yang bilang, 1 lembar baju ini kami jual dengan harga, kalau di kalangan masyarakat ini termasuk mahal. Ada juga yang benar-benar dia bilang murah sekali. Karena kita sangat menjaga kualitas. Khususnya Bu Dwi itu orangnya kan sangat cerewet, untuk rigid sekali, perfect sekali untuk produk-produk kita. Jadi ada kesalahan itu udah cerewet. Ini harus dibikin. Kami memperlakukan anak-anak ini kalau ada kesalahan ya kesalahan, tidak layak kita jual ya tidak layak, kita harus persembahkan yang terbaik. Kita pernah mendapatkan penghargaan 2020 akhir menjadi UMKM terbaik versi OJK Kediri. Terus di Cerita Wastra yang diadakan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro itu dari 1.600 batik itu kita nomor 4 besar. Ada di link IG-nya Kemenko UKM Cerita Wastra. Padahal itu dengan pengrajin batik umum loh. Kami tidak pernah cerita kalau ini produknya disabilitas. Kalau tanya baru ini yang mengerjakan ini loh. Seperti itu. Karena kami nggak ingin
Dibeli itu karena kita mengeksploitasi nama mereka, tidak, memang benar-benar kualitasnya yang kita jamin. Kita harus bersaing dengan pasar, permintaan pasar seperti apa, kita berusaha memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah ternyata walaupun penuh keterbatasan, mereka itu kalau kita dampingi, kita poles setiap hari juga sangat mampu dan sangat bisa. Kita perhitungannya bukan gaji, perhitungan kita royalti. Jadi setiap lembar itu kita perhitungkan 25 sampai 30, tergantung berapa kali proses. Kan lembaran batik ini kan ada 1 kali proses, 2 kali proses, 3 kali proses. Kalau 1 kali proses kita kasih royalti itu 25.000. Kalau 2 kali proses itu 30.000, kalau 3 kali proses 35.000. Itu dari nilai royalti per lembar itu kita berikan di kelompok mereka. Nah, satu kelompok itu dalam 1 hari mampu memproduksi berapa lembar, itu kita kalikan. Kalau kita hitung berdasarkan UMR, sudah masuk UMR. Tapi hitungan kita tidak jam ya. Hitungan kita sesuai standarnya UMR. Kayak di Blitar ini kan UMR-nya 2 juta selama sekian jam. Kalau kita hitung jam itu kita sudah masuk, walaupun nilainya belum tentu bisa senilai 2 juta, tapi mereka itu kan berdasarkan mood, Mas. Kalau lagi pas kambuh gitu kan, malas-malasan ya mereka tidur aja seharian, duduk aja seharian seperti itu. Di tempat kami tidak hanya merehabilitasi, tidak hanya mengasesmen, tidak hanya memproduksi. Mereka juga kita layani secara pendidikan. Jadi kita ajarkan bimbingan belajar, mulai mengenal angka, mengenal huruf, mengenal binatang. Kan banyak yang nggak kenal binatang. Yang pokoknya iki wedhus saya, walaupun itu kita hadapkan dengan sapi, dengan gajah, dengan kuda, itu taunya iki apa wedhus, iki apa wedhus, walaupun itu yang lain. Itu kita kenalkan. Lah, awal-awal bagi keluarganya itu dianggap sekolah. Tapi sekolah kok dapat uang setiap bulan. Sekarang malah menjadi mereka itu dianggap bekerja. Walaupun keluarganya kadang nggak, sama sekali tidak. Ada yang sudah 1 tahun di tempat kami tidak dijenguk sama sekali, ada. Dan mereka tidak diterima lagi, keluarganya juga ada. Makanya harapan kami bila mungkin teman-teman ada yang tahu penyandang disabilitas di mana, bisa menghubungi kami, nanti alamatnya ada di deskripsi. Dan kami tidak meminta syarat apapun, tidak punya KTP pun kita terima dan akan kita uruskan. Yang penting ada yang penanggung jawab mengantarkan itu. Karena kalau kita asal comot, kami khawatir nanti mengambil orang yang tanpa latar belakang, siapa yang tanggung jawab itu. Kami punya mimpi itu ketemunya di jalan, berjalannya waktu. Target kami dulu hanya di angka 3. Sekarang target kita itu malah di angka 80. Kita ingin mempunyai Rumah Kinase menjadi lembaga yang besar, yang sosiopreneurship, memberi kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas. Di situ kita tidak menarik sepeser pun, kita free masuknya. Terus kami akan mempunyai panti yang besar menaungi mereka, belajar di tempat kita, sekolah di tempat kita, dan bekerja di tempat kita. Lembaga pemerintah wajib memperkerjakan 2% penyandang disabilitas. Kalau swasta 1%. Kami 80% pekerjanya penyandang disabilitas. Sekolah ya di sini, bekerja ya di sini. Itu benar-benar keluhan dari SLB. Monggo kalau kita bermitra dengan SLB, nanti lulusannya disalurkan ke kita. Alhamdulillah di luar ekspektasi, dukungan masyarakat ternyata masih banyak orang-orang baik. Seperti para pengusaha yang mendukung kita. Ternyata rezeki itu tidak melulu uang ya. Kadang datang mobil gitu. Oh kok nggak punya kendaraan, kita disupport kendaraan. Oh kok tempat tidurnya masih biasa, kita disupport tempat tidur yang layak. Ternyata di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang baik dan peduli. Mudah-mudahan kita dengan niat kita perbaiki lagi niat-niat itu, terus didukung oleh semua pihak. Ayo kita inklusi, Indonesia bisa, Indonesia inklusi. Makanya dengan kondisi apapun, harapannya kita bisa menghadapi semua ini. Target kami di 2 tahun ke depan kami tidak menerima bantuan. Saat ini kami memang membutuhkan. Kalau mau mendukung kami, monggo, apresiasi karya mereka. Beli produknya, produk lokal, produk Indonesia yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Kamu adalah aku adalah kamu. Semua tidak ada yang tertinggal. Leave no one behind.
tidak lupa pagi hari saat sarapan itu, sebelum sarapan itu kami berdoa untuk orang-orang yang sudah support ke kami, walaupun yang memusuhi kami, mungkin tidak suka dengan kami, itu mungkin cara mereka membuat kita maju, membuat kita berkembang. Kadang kita kalau dipuji aja malah kita akan jatuh, tapi dengan dikritik, dicemooh, kita akan membuktikan itu ke mereka. Oke, Rumah Kinasih, yes, halo, dadah, halo, Rumah Kinasih, yes.